19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus yang kau sembah manusia dan anak manusia yang berdusta. Dah, berarti kau salah sembah karena kau menyembah, berarti jangan-jangan yang kau sembah itu nabi palsu. Abang ini Nabi palsu yang mengajarkan kau menyembah Yesus. oke. Sekarang abang diam, saya jelaskan tentang ayat ini supaya abang tahu bahwa ayat ini tidak berbicara mau mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa dia bukan manusia dan dia bukan. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa janji Allah itu tetap dia tepati. Makanya karena tidak sama seperti kita manusia yang berjanji tetapi tidak selalu mengingkari perkataan atau apa yang kita sampaikan. Itu maksud ayat ini, Bang. Dia katakan bahwa dia tidak seperti manusia, maksudnya perkataan-perkataan manusia yang keluar dari mulut manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhi semua dengan Kristen-Kristen yang lucu-lucu nih. Dan pokoknya kalau sudah Kristen itu mengeluarkan argumentasi itu ya, itu bikin kita tertawa gitu. Karena apa? Tidak masuk akal sama sekali. Baik, kamu sini demikian videonya. Halo, selamat malam. Iya. Halo juga. Katolik Protestan, Bang. Halo. Protestan. Ya, Protestan. Silakan buka kamera saudara, kita bahas materi ini. Silakan. Halo. Iya, halo Bang, halo Bang. Jalan kebenaran. Oke, sip. Saya turunkan dulu teman yang satu. Iya. Oke. Gelar penyesat yang Anda tahu ketika Anda sebagai seorang Kristiani, penyesat ini bergelar siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut Islam, karena kalau menurut Islam gelarnya sudah jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Saya ingin dari Anda lah sebagai seorang Kristiani, gelar daripada penyesat itu siapa gelarnya? Menurut Yesus. Kalau gelar penyesat itu orang yang menganggap dirinya sebagai Yesus buat-buatan. Oke. Berarti penyesatnya bergelar Yesus ya. Terus pengikut daripada penyesat ini yang bergelar Yesus ini, yang bergelar Kristus tersebut, itu apa nama gelar pengikutnya si Kristus penyesat ini? Kalau gelar nama pengikut Bang Juma kayaknya nggak ada namanya atau sebutannya. Tapi yang ada namanya dong. penyesat, tapi yang namanya penyesat itu orang yang menduakan Tuhan Yesus, mempercayai orang yang bisa membawa jalan keselamatan selain Tuhan Yesus. Itu yang menyesatkan. Oke. Penyesat ini ngaku-ngaku Yesus dan menyelamatkan, benar atau tidak? Ya itu pengakuannya, tapi buktinya nggak ada. Memang ada. Oke. Ada. Nah, orang banyak yang menjadi pengikut Yesus palsu namanya apa? Itu namanya si iblis. Orang banyaknya, masa orang banyaknya disebut iblis? Iya. Ya gini. Orang banyaknya disebut pengikut Kristus Makanya, dong. gini loh Bang Juma. Makanya nanti kalau di akhir penghakiman kami berseru-seru kepadamu, bermujizat namamu. Makanya ada ditulis banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih.
Iya. Nah, jadi Anda harus pahami di sana ya. Berarti sekarang Iya. yang terpilih itu memang orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Yesus, orang yang memang percaya dia mempercayai Yesus jalan keselamatan dan hidup. Jadi banyak sekarang penyesat-penyesat yang menyamakan dirinya sebagai Yesus, padahal tidak, jalannya di jalan yang lain. Itu tidak bisa kita simpulkan sekarang itu orangnya yang mana. Jadi itu kesimpulannya. Iya. Kita pakai data ya teman ya. Datanya di Matius 24 itu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, betul. akulah Kristus. Nah, berarti orang-orang Yahudi murid Yesus diminta untuk waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan begitu. Nah, Kristen ini siapa? Kok tiba-tiba muncul setelah mereka murid-murid Yesus orang-orang Yahudi, tiba-tiba ada di luar Yahudi kok mengaku pengikut Kristus juga. Ini mereka ini siapa? Nah, gini loh Bang Jun. Makanya saya Iya. bilang tadi banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Jadi sekarang banyak merasa menghambakan dirinya kepada Yesus, tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Itu yang dibilang dengan perkataan yang di sana tadi, banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Jadi di sana yang terpilih, yang tidak terpilih, itulah yang meyakini bahwa dia percaya kepada Yesus, tapi dia tidak menjalankan apa perintah sesuai yang disarankan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang namanya Kristen sekarang, kayak saya sendiri mengakui saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jadi saya menjalani Kristus kan? saya menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya dibilang orang-orang yang memang betul percaya sama Yesus Kristus. Itu dia. Oke. Yesus memerintahkan menyembah Elohim atau menyembah dirinya? Gini loh Bang, kalau namanya di sana itu tidak ada perintah untuk menyembah. Sembahlah aku, nggak ada di sana untuk perintah menyembah Bang. Cuman setiap kita menghambakan diri kita menyembah dia tidak pernah menolak penyembahan kita. Itu dia Bang. Jadi di sana nggak ada kata terang-terangan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu tidak ada keluar dari omongan daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Cuman setiap kita menyembah dia kayak muridnya, disembah, persembahannya diterima, nggak ditolak. Jadi kalau namanya diterima, jadi secara logika, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang yang memang hak dia tidak ditolak, berarti kita berada di jalan yang benar. Berarti kita benar-benar menghambakan diri kita kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang salah. Itu prinsip orang kekristenan. Iya, jadi maksud saya gini, ketika Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, Kristus mana yang Anda ikuti sampai Anda makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, itu Kristus mana? Apakah Yesus yang asli pernah mengajarkan itu? Jadi gini Bang, Kristus yang memang kita hambakan diri kita untuk dia, Kristus yang berkata demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Kristus yang kita percaya Bang. Nah, kalau melalui aku, apakah menyembah aku atau gimana? Tadi udah saya bilang Bang, kalau masalah penyembahan itu tergantung diri kita, tergantung kita percaya kepada beliau, tergantung kita percaya, kita kasih penyembahan buat dia. Itu kalau masalah penyembahan. Kalau masalah penyembahan di sana tidak ada ajakan. Kalau masalah penyembahan, iya, orang yang percaya Yesus, menurut Yesus menyembah dia atau menyembah Elohim saja. Kalau namanya masalah untuk kepenyembahan Bang, kalau kita pribadi kita sembah Yesus karena sama kita namanya Yesus, Elohim atau Yehova atau Bapa di surga. Dalam prinsip keimanan orang Kristen itu satu. Sebab perkataan dia, apabila engkau menyembah aku, sama aja engkau menyembah dengan Bapakku. Sebab aku dengan Bapakku adalah satu. Itu yang kita imani. Berarti
barang siapa menyalib aku, dia sama halnya menyalib Bapakku gitu. Oh, itu udah beda prinsipnya, Bang. Nah, itu udah udah beda, Bang. Sebab Ah. jangan dibuat Sekarang tembak, Bang. begini, Janganlah biarkanlah sekarang kita begini, tembak. Bung. Sekarang begini, orang yang percaya kepada Yesus menyalib Ya. Yesus atau tidak menyalib Yesus? Itu dulu. Ah, gini, Bang. Pada saat terjadi penyaliban, orang itu tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang turun ke surga menyerupai manusia. Makanya orang itu melaksanakan penyaliban tersebut. Ah, jadi itu orang-orang Yahudi Ya, pada berarti zaman penyaliban dahulu. ini Gini berasal loh, dari gini orang-orang dulu. tidak percaya. Gini loh, Bang. Gini, Bang. Kenapa orang-orang Yahudi pada zaman dahulu tidak mempercayai kedatangan Yesus Kristus sebagai penebus dosa? Kenapa demikian? Gara-gara pada zaman dahulu yang diharapkan orang Yahudi adalah raja yang perkasa pemberani, bahkan bisa berperang. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, dia membawa ajaran kasih. Makanya orang pada zaman dahulu tidak terima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi seakan-akan mereka menyaingi pada para raja-raja pada saat itu. Jadi nggak terima. Yang menyalib Yesus ini, orang percaya atau orang tidak percaya kepada Yesus? Jelas orang tidak percaya kepada Yesus. Ya, Orang tidak percaya yang menyalib kepada Yesus kedatangan, adalah orang yang menyalib tidak Yesus percaya kepada Yesus. kepada kedatangan Nah, Yesus. orang yang Pada percaya saat itu, Yesus, pada saat itu. orang yang percaya Yesus berarti tidak menyalib Yesus kan? Jelas. Iya kan? Jelas. Nah. Jelas. Iya, oke. Nah, apakah Ya. orang yang percaya Yesus yang tidak menyalibkan Yesus ini memperoleh hidup kekal? Oke, kalau masalah memperoleh hidup yang kekal, Bang, kalau memang kita percaya dan meyakini Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu otomatis, Bang, tiket kita otomatis memperoleh hidup yang kekal di surga nanti, Bang. Oke. Terus kalau Anda termasuk orang yang percaya Yesus, kenapa Anda percaya salib? Kan salib gini, itu Bang. berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Anda berada di mana ini sebenarnya? Anda berada pada Bang. posisi orang percaya atau berada pada posisi orang yang tidak percaya? Oke, ini Bang, ini udah dua persepsinya, Bang. Kalau Abang bilang demikian, kenapa percaya kepada salib? Kami percaya itu namanya salib penyaliban. Kami percaya. Karena sebelum Kenapa Anda percaya? Itu kan dari orang yang tidak percaya. Kalau Abang gabungkan itu kepada iman kami, itu nggak bisa dimasukkan, Bang. Kenapa? Loh, Ya pada zaman orang itu yang- penyaliban, ya. Orang yang Gimana, coba? percaya tidak menyalib Yesus. Ya jelas. Makanya Terus terjadi kenapa Anda penyaliban. Karena terjadi penyaliban, maka yang orang menyalib tidak percaya. Terus kenapa Anda terima penyaliban kalau Anda termasuk orang percaya? Harusnya kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban. Kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban atau menerima penyaliban. Ini yang Abang katakan ini udah dua persepsi, Bang. Udah dua Maksudnya? persepsi. Meskipun penyaliban itu terjadi pada zaman dahulu yang telah dilaksanakan oleh orang Yahudi, sebab pada zaman itu orang yang menyalibkan Tuhan Yesus tidak percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Emang coba saya tanya dulu sama Abang. Emang pada zaman kedatangan Tuhan Yesus di sana kan bukan seluruhnya orang Yahudi tidak percaya kepadanya. Iya. Pada saat itu hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus yang menyalibkan Yesus, tapi orang yang percaya kepada Dia, dengar dulu, tapi orang yang percaya kepada Dia tetap sama pendiriannya kepada Yesus. Makanya pada saat penyaliban terjadi, banyak orang yang berkumpul di sana menunggu Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan. Dan setelah terjadi pemakaman, apa yang dibilang Yesus sebelum meninggal akan bangkit pada hari ketiga, nyatanya firman itu tergenapi, Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi itulah yang memperkuat iman Kristen sampai sekarang ini.
Berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa abang buat kesimpulan itu sebagai Lah, kebenaran? kan Anda Di mana mengat- letaknya itu? Di mana letaknya Sekarang itu? begini. Abang bilang kebenaran. Sekarang begini. Oke, kita buktikan. Penyaliban itu berguna nggak untuk Anda sebagai seorang Kristiani? Gimana? Penyaliban itu berguna nggak untuk Anda sebagai seorang Kristiani? Penyaliban itu berguna untuk orang Kristiani. Ya, benar bang. Penyaliban itu sama kami. Berarti pembenci Yesus itu adalah orang yang berjasa buat saudara. Kenapa abang bilang itu orang berjasa? Loh, katanya Anda mengatakan salib itu berguna untuk Anda kan? Jelas. Kalau tidak ada yang membenci Yesus, ada nggak yang menyalibnya? Oke, gini bang. Berarti abang bilang sekarang pada zaman dahulu yang menyalibkan Tuhan Yesus, berarti itu sebagai pembantu bagi umat Kristen gitu bang ya? Pahlawan, bukan pembantu, pahlawan penyelamatan. Bahkan mereka adalah juru selamat Anda. Oke bang, oke. Nah, jadi di sini bang, di sini kita harus betul-betul memahami yang namanya penyaliban bang. Jadi kalau memang secara logika bisa abang ambil kesimpulan itu dibilang pahlawan. Nah, tapi pada zaman itu bang, kenapa penyaliban itu terjadi? Kenapa penyaliban itu terjadi? Bahkan menjadi penyaliban itu sampai sekarang penyaliban itu jadi diubah sama Allah Bapa di sorga menjadi jalan keselamatan bagi umat Kristen. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Itu yang diimani orang Kristen bang. Itu nggak boleh Dari abang mana bantah. orang Kristen tahu sementara Tuhan Gini, marah Bang. terhadap penyaliban itu, Tuhan marah. Oke, gini bang. Kenapa itu jadi istilah dibalikan jadi kebaikan bagi umat Kristen? Karena penyaliban pada saat itu Yesus yang disalibkan itu adalah orang yang tidak memiliki dosa. Nah, jadi Terus itu apa hubungannya ya? Apa hubungannya ya? Nah, gini bang, oke? Justru karena Yesus tidak memiliki dosa, maka tidak boleh disalib. Kalau disalib melahirkan dosa, bukan keselamatan yang didatangkan. Menyalib orang yang benar itu mendatangkan murka Tuhan, bukan mendatangkan berkah atau kasih karunia dari Tuhan. Ya tadi kan begini bang. Tadi di awal sudah saya ceritakan penyaliban itu terjadi gara-gara pada zaman itu orang tidak mempercayai kedatangan Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia. Udah, jadi abang gini bang, seharusnya di sana harus abang tahu dulu apa maksud dan tujuan Yesus datang ke surga, bahkan ia rela mati. Kok rela? Apa pula rela? Rela gimana? Yang membunuhnya itu orang yang membencinya, kok rela pula? Gimana nih? Kok Anda ngarang-ngarang cerita? Gini Gimana sekarang Yesus rela mati? Ini udah dua persepsi bang. Ini udah dua persepsi. Jadi kalau kita kumpulkan apa kita tadi omongan kita dari tadi, memang nggak bakalan nyambung bang. Kalau abang bersekuku di sana, memang tidak Saya bisa mengatakan penyaliban itu terjadi karena adanya kebencian, adanya iblis. betul. Sedangkan orang-orang Kristen ini panen dari pekerjaan iblis ini. Oke. Berarti juru selamat Anda itu sebenarnya bukan Yesus tapi iblis. Kenapa abang gini loh bang? Kenapa pula abang bilang iblis? Coba di mana letaknya? Coba. Oke. Apa keselamatan yang akan datang ke Kristen, orang-orang non-Yahudi, kalau tidak ada penyaliban? Kristen diselamatkan dengan cara apa? Oke, gini ya bang. Udah bang? Ya. Pada saat Yesus datang ke bumi, dia membawa sebuah ajaran, bahkan mujizat dia nyatakan di bumi. Oke?
Mujizat dinyatakan. Jadi Yesus datang ke dunia ini membawa ajaran kasih bahwa Allah yang sesungguhnya menampakkan diri kepada umat manusia lewat perbuatannya, lewat pekerjaannya, lewat mujizat-mujizatnya. Oke. Terus keselamatan untuk Kristen di mana tanpa salib? Dengar dulu Bang. Lewat keselamatannya. Dan pada saat itu banyak orang yang percaya Bang. Banyak orang percaya kalau dia adalah Mesias anak Allah. Banyak yang percaya. Kenapa percaya? Melalui pekerjaannya, melalui mujizat yang dinyatakan pada saat itu. Jelas kita tahu pada zaman Yesus Kristus yang mati bisa hidup kembali, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Itu jelas itu Bang. Itu mujizat dari mana datangnya Bang? Kalau bukan kuasa daripada Saya tidak tanya mujizat, yang saya tanya keselamatan apa yang ada di Kristen sekiranya tidak ada penyaliban. Cara Kristen selamat itu apa caranya? Tanpa penyaliban Kristen ini selamat melalui cara apa? Oke bilang. Karena pada zaman itu Bang, hukum yang berlaku memang hukum salib Bang. Saya ulang lagi, keselamatan apa yang bisa datang di Kristen tanpa penyaliban? Oke. Karena dia merelakan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Saya tanya, keselamatan apa yang diraih oleh orang Kristen dengan caranya yang mana? Tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat itu dengan cara kayak mana? Keselamatan dari kutuk dosa. Keselamatan dari kutuk dosa tanpa penyaliban Kristen ini selamat. Bagaimana cara Anda selamat tanpa salib? Aduh, Bang Juma itu makanya kalau ada sebuah kalimat boleh abang tanggapi dengan baik. Itulah yang diajarkan Yesus pada saat itu. Itu ada. Memang kebetulan saya sekarang lagi di luar. Kalau saya lagi di rumah bisa saya bertanya, tanpa penyaliban Kristen selamat melalui apa? Tanpa penyaliban. Oke, Bang. Gini Bang, Allah itu sekarang Tuhan Yesus ya Elohim itu adalah Maha tahu. Jadi dia berbuat sesuatu pun pasti dia bakalan apa yang terjadi ke depannya. Inilah semua rancangan Tuhan. Itu pertanyaan saya. Semua. Tanpa penyaliban Kristen bisa selamat nggak? Aduh. Makanya gini loh Bang. Kalau abang bilang itu tanpa penyaliban, itu tidak bisa disangkal lagi sebab penyaliban itu sudah terjadi. Kalau pertanyaan saya, bisa nggak Kristen selamat tanpa salib? Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, Kristen tidak bakalan selamat. Tidak bakalan selamat. Kalau dia datang tanpa disalib, tanpa penyaliban umat manusia tidak lepas dari kutuk dosa. Sudah? Berarti iblis sangat berjasa untuk Kristen. Yesus tak berarti. Oke. Meskipun Yesus turun ke bumi jadi manusia, tanpa penyaliban Kristen tetap tidak selamat kan? Oke, sekarang di sini harus penyaliban kan? Berarti bukan Yesus juru selamat Anda, juru selamat Anda itu iblis. Oke, dengar dulu Bang. Di sini, dengar dulu ya. Di sini sekarang ada perencanaan betul, perencanaan iblis betul. Iya. Oke. Pada saat iblis merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Oke. Dengar dulu, disimak ya. Pada saat iblis merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Secara logika dan secara manusiawi, mungkin pada saat itu Yesus bisa aja melawan, bahkan bisa aja mengelakkan penyaliban ini. Oke? Tapi kenapa tidak demikian? Kenapa Yesus tidak membantahnya? Udah? Di sanalah terjadinya. Di sanalah terjadi penyelamatan itu. Kenapa saya bilang? Karena Yesus berarti Kristen diselamatkan oleh iblis. Aduh, itu makanya saya bilang Bang, makanya saya yang orang Kristen dapatkan penyelamatan saat Yesus merelakan dirinya untuk disalib. Iya itu. Di situ ya.
saat Yesus, udah saya bilang tadi ya, pada zaman itu mungkin Yesus bisa saja mengelak dari penyaliban itu, bahkan bisa saja membunuh para bangsa Romawi pada saat itu. Tapi Yesus, di hati Yesus bukan demikian. Yesus harus mengikhlaskan itu dan menerima hukuman salib itu. Kenapa? Iya. Ya, dengar dulu. Supaya Berarti Anda diselamatkan iblis, bukan Yesus. aduh, itulah kan. Makanya saya bilang Bang, dengar dulu cerita Bang. Memang penyaliban itu, perencanaan itu terjadi. Udah. Sebelumnya Siapa yang kan udah saya rencanakan? bilang. Gini. Itu jelas kalau perencanaan dari mana dulu Bang? Makanya Ya, salib sekarang itu rencana siapa? gini, makanya sebalik. Kalau salib itu jelas rencana si iblis. Udah? Oke, dengar dulu ya, dengar dulu. Iblis berencana menyelamatkan Kristen. Benar nggak tuh? Dengar dulu. Selamat nggak tuh kalau dari iblis? Dengar dulu. Tapi di dalam kerelaan, dengar dulu Bang. Tetapi di dalam kerelaan itu, di dalam kerelaan Yesus untuk disalibkan, di sanalah datang penyelamatan bagi umat manusia. Udah saya bilang tadi. Udah saya bilang tadi. Kalau pada zaman itu, penyaliban itu bisa saja dielak oleh Tuhan Yesus, bahkan bisa saja disingkirkan, bahkan mungkin para tentara-tentara Romawi pada saat itu bisa saja dibunuh. Tapi yang ada di dalam hati Yesus, tujuannya bukan untuk melawan perintah-perintah kerajaan pada saat itu, bahkan dia akan rela dibuat dia. Jadi Kristen tidak akan selamat sekiranya tidak ada penyaliban, kan? Aduh, makanya Bang, sekarang itu tidak bintang. Itu tidak, omongan itu tidak bisa Abang bilang lagi, sebab penyaliban itu udah terjadi. Iya, tanpa penyaliban Kristen tidak selamat, betul? Jelas. Tanpa penyaliban. Maka berterima kasihlah kepada iblis yang menyalib Yesus. Tidak salah, tidak berterima kasih. Loh. Berterima kasih. Tanpa penyaliban, tanpa iblis. Berterima kan yang merencanakan, yang merancang, yang merencanakan salib kan iblis. Oke, dengar dulu. Dan Anda selamat karena rancangan iblis, berarti berterima kasih ke iblis. Mendengar, bukan berterima kasih kepada kerelaan Yesus. Di situ kita berterima kasih Bang. Bukan pada perencanaannya kita berterima kasih, tapi kita berterima kasih kepada kerelaan Yesus, sebab dia menyerahkan dirinya atas rancangan iblis. Atas rancangan iblis. Makanya Bang, Abang dengarkan saya ngomong. Memang perencanaan itu ada. Udah saya bilang dari awal tadi, udah saya bilang. Yesus, terima kasih Yesus, karena Anda sudah rela disalib. Karena salib kami bisa selamat, makasih ya Yesus. Habis itu Anda peluk dengan iblis. Iblis, ente luar biasa. Coba bukan kau yang melakukan. Yesus tidak mungkin mau disalib dan kami tidak mungkin selamat. Makasih ya iblis. Makasih iblis. Bang Juma itu udah salah mengambil kesimpulan. Memang rencana penyaliban. Dengar dulu. Memang rencana penyaliban itu memang rencana iblis. Tapi yang kita iman saat kerelaan Yesus untuk disalibkan, itu yang membuat kita menjadi dibebaskan dari kutuk dosa. Bukan kita berterima kasih kepada Kristen, kita berterima kasih kepada Yesus karena dia rela mati. Karena sudah mengikuti dan mentaati keinginan iblis, rancangan iblis. Kan begitu, betul? Udah saya bilang tadi Bang Juma, mungkin pada saat itu bisa saja Yesus menghindar dari hukum makanya bisa saja dia kalau Yesus menghindar, kalau Yesus menghindar dari salib, Kristen tidak selamat. Dia tidak demikian, dia tidak membantu itu, dia merelakan dirinya untuk disalibkan hanya untuk menebus dosa. Itu yang kami syukuri. Keren kali. Andai saja iblis tidak merancang, maka dosa Anda tidak ditebus. Betul? Ya, gini Bang. Kalau secara logika Bang, untung iblis merancang penebusan dosa dengan membunuh Yesus. Kalau secara logika daripada omongan Abang, kalau secara logika dari omongan Abang bisa benar Bang, bisa benar. Ya memang benar.
Tapi yang kita imani di sana bukan pada perencanaan iblis, yang kita imani di sana pada kerelaan Yesus untuk disalibkan. Itu yang kita imani, bukan pada perencanaan iblis. Sekarang Nah, di situ- permasalahannya di situ ambil- kalau Yesus diutus ke bumi jadi manusia, membangkitkan orang mati, orang Ya. lumpuh berjalan, orang buta Ya. melihat, bisa nggak menyelamatkan Kristen dengan mujizat-mujizat seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Kristen selamat gak dengan cuman modal-modal kayak gitu? Bangkitkan orang mati, air jadi anggur, badai menjadi tenang. Bisa nggak Kristen hidup kekal dengan mujizat begitu? Bisa nggak? Bang, itu mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Yesus supaya setiap orang percaya kalau iman, kalau firman yang datang kepada manusia. Makanya saya bertanya, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu, sekiranya kemudian Kristen percaya terhadap mujizat-mujizat itu, apakah Kristen hidup kekal, memperoleh hidup kekal hanya dengan percaya mujizat-mujizat itu? Oke, abang bertanya di sana, bang ya. Enggak, gini bang. Kalau masalah mujizat-mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pertanda bahwa dia memang anak Allah, utusan Allah. Iya, Supaya kalau Anda kedatangan percaya dia tidak itu, supaya kedatangan kalau Anda kedatangan percaya dia itu, apakah Anda sia-sia. selamat? Cukup percaya mujizat-mujizatnya, apakah Anda selamat? Oke, di sana ya, sampai di sana, sampai di mujizat ya. Sebelum pun Yesus disalibkan, kita udah percaya kepada beliau lewat mujizat-mujizatnya. Nah, Dan apabila kalau kita hanya percaya kita udah mujizat-mujizat diselamatkan. ini, kalau hanya dengan percaya mujizat-mujizat ini tanpa ada penyaliban, apakah Anda selamat? Tetap selamat, bang, tetap selamat. Sekarang kenapa Tanpa ada penyaliban? Tanpa ada penyaliban, bang, kita tetap selamat sebab sebelum dengar dulu dengar dulu kesimpulan saya. Dengar dulu sebab sebelum penyaliban, sebelum 6M teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Berarti orang bisa selamat tanpa salib. Lalu mana dosanya? Mana dosa warisnya? Mana? Mana apa caranya dosa Anda ditebus kalau Anda tidak ada penyaliban? Bagaimana Anda bisa selamat kalau masih ada dosa Anda? Ayo. Kan tidak ada penyaliban, berarti tidak ada penebusan dosa. Lalu bagaimana Anda bisa selamat kalau tidak ada penyaliban? Masih ada dosa Anda? Abang, gini loh bang. Abang persepsi aja yang mau abang didengar. Jadi setiap saya bicara jangan di mute gitu dong, biar enak kita apanya. Saya kan menanggapi pernyataan saudara. Anda mengatakan boleh orang selamat tanpa penyaliban, betul? Sekarang kan abang tanya, pertanyaan abang tadi, apakah orang Kristen bisa percaya lewat mujizat? Kan abang bilang tadi. Bisa Makanya- selamat tanpa penyaliban. Oke, bisa. Karena sebab bisa. Dengar dulu ya, makanya dengar Bisa. dulu penjelasan saya. Sebelum penyaliban terjadi, sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan setiap orang percaya kepada itu udah selamatkan. Itu sebelum penyaliban terjadi. Udah selamat kan? Sebelum Oke, penyaliban terjadi. Oke. Iya, udah selamat kan mereka, meskipun tak ada penyaliban. Sebelum terjadi penyaliban, setiap kita percaya kepada Yesus Kristus, kita udah selamat. Udah? Meskipun tidak ada penyaliban. Makanya sebelum terjadi pun penyaliban, yang Enggak, percaya meskipun kepada- kan Yesus anak manusia, dia manusia dan anak manusia dan dia pendusta. Kan gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ayo. Ada lagi? Tanggapilah, silakan. Kusiksa kau di sini. Cepat. Bang, lanjut narasimu supaya selesai. Sudah, saya sudah bernarasi, jelas. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus yang kau sembah, manusia dan anak manusia yang berdusta. Udah, berarti kau salah sembah, karena kau menyembah berarti jangan-jangan yang kau sembah itu nabi palsu.
Abang ini. Nabi palsu yang mengajarkan kau menyembah Yesus. Oke. Sekarang abang diam, saya jelaskan tentang ayat ini supaya abang tahu bahwa ayat ini tidak berbicara mau mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa dia bukan manusia dan dia bukan di sini. Ayat ini menunjukkan bahwa janji Allah itu tetap dia tepati. Makanya karena tidak sama seperti kita manusia yang berjanji tetapi tidak selalu mengingkari perkataan atau apa yang kita sampaikan. Itu maksud ayat ini, Bang. Dia katakan bahwa dia tidak seperti manusia. Maksudnya perkataan-perkataan manusia yang keluar dari mulut manusia itu selalu dia ingkar, manusia itu ingkari. Jadi Allah itu tidak sama seperti manusia. Bukan berarti Allah itu tidak sama seperti manusia, Bang. Begitu, Bukan Bang. dia Jadi di sini konteksnya bicara tentang perkataan-perkataan manusia itu tidak bisa dipercaya. Kalau perkataan Allah itu baru dipercaya, firman Tuhan itu baru bisa dipercaya, Bang. Menurut ayat Bilangan 23 ayat 19 ini, Bang. Bukan berarti Allah itu tidak sama seperti manusia, karena di ayat lain, Bang, Musa itu bertemu muka dengan Allah. Bertemu muka dengan Nggak usah terlalu jauh dan dulu. Tuhan berbicara Nggak kepada usah Musa, terlalu ini mulutnya kayak sabar, Bang. mulutmu kayak Tadi mesin saya bilang mesin. abang lanjut, abang tidak mau. Sekarang saya jelaskan, abang Udah potong. nggak ada Sabar. ilmumu. Saya turunkan ya. Keluaran 33 ayat 11. Saya turunkan ya. Nggak, ilmumu nggak ada bagiku. Saya itu cuma omong kosong. Nggak ada ilmumu kau. Nggak ada ilmumu. Di situ tidak sama. Bukan dikatakan tidak sama. Di situ bukan. Tuhan bukan dikatakan Tuhan tidak sama, tapi Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga ia berdusta. Yesus ketahuan berdusta berdasarkan Bible. Dia mengatakan dalam Yohanes 13 nomor 3, tidak ada seorang manusia pun yang naik ke surga melainkan Yesus yang turun dari surga. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 11 jelas sekali Elia naik ke surga. Berarti dia berbohong. Pendusta itu kalau kita lihat datanya Yohanes 3 nomor 13, dia mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi Elia bukan manusia rupanya. Berarti dia berbohong, dia berdusta berdasarkan dalil. Jadi Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Bukan manusia, Yesus manusia. Sehingga ia berbohong. Yesus Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga melainkan aku. Lah Elia sudah lebih dulu naik. Berarti apa itu namanya? Berdusta kan? Berdusta. Jadi gagal. Belum lagi kalau kita lihat di Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Cobalah waras sedikit nama. Diharapkan waras sedikit teman-teman. Dinda Jibril, oke sip, aku baru mau naikkan. Aku mau ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinda. Boleh Ya. di sini sebentar? Silakan Bang. Iya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita ibadah asar sebentar aja kok. Silakan Dinda diambil alih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang mau nanya-nanya aja nih. Waduh, nih, mantap nih. Jibril. Selamat siang, Bang Kristen Sejati. Siang. Anda Gimana sehat, kabarnya Bang? Alhamdulillah. Begini-begini Alhamdulillah aja. juga sehat, Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Ya, Udah makan siang? luar biasa, Bang. Gimana, Bang? Wah, menarik ini, Bang. Judulnya Nabi Palsu. Ini Nabi Palsu itu menurut versi apa Udah, ini, Bang? udah makan siang belum? Udah, aku bilang udah sehat gimana sih? Udah, alhamdulillah itu sudah kencang itu. Oh, masya Allah. Gimana sih kamu itu? Iya. Nabi palsu ini apa namanya? Versi apa yang menurut judul Nabi Palsu ini versi apa ini? Ayo. Ini judul Bang Zuma. Saya nggak tahu. Tapi kalau abang mau bahas itu boleh juga. Gimana? Iya, saya suka judul ini, Bang. Ini judul menurut versi apa ini? Versi Islam atau Kristen nih? Kalau kebenaran kan absolut Bang, bukan Oke, perspektif. baik. Aku narasi dulu, Bang, ya. Silakan. Begini, Bang. Kalau menurut kekristenan, Bang, Nabi palsu itu ciri-cirinya yang pertama
dia orang yang datang jadi dalam nama Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan berasal dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua, dia mencemarkan dirinya dengan berbagai macam. Ini abang datanya dari mana nih bang? Maksudnya dalilnya? Loh, itu di dalam kekristenan. Mau lihat di dalam Yeremia. Yeremia berapa? Orang di padang gurun yang mencemarkan dirinya dengan perbuatan Yeremia berapa, Bang? cabul. Yang kedua, Bang? tunggu dulu Bang, saya bicara dulu ya. Iya, saya mau Yang tahu kedua, Yeremia dia- berapa, jadi saya mau buka juga. Sebentar, saya jelaskan dulu, nanti aku buka. Datanya dulu, datanya. Yeremia berapa? Tunggu, sabar dulu satu-satu. Kalau begini Mak, ini aku jelaskan dulu. Ntar nanti ayatnya aku tampilkan. Kamu lihat. Oke. Yang kedua, ciri-ciri nabi palsu, dia ditipu iblis di dalam gua-gua. Itu ciri-ciri nabi palsu. Oke. Yang ketiga Bang, nubuatannya tidak jelas Bang. Mengerti maksudnya nubuatannya tidak jelas? Artinya tidak terbukti. Yang keempat itu Bang, tidak bisa bermujizat. Yang paling terakhir, yang paling spektakuler Bang, nabi palsu itu berasal dari Arab Bang. Wih, di mana ada. tuh bang tulisannya itu bang dari Lo Arab? ada Bang di Yeremia. Nah, Yeremia makanya berapa Bang, tuh, aku Bang? bilang begini Bang, kalau kita Yeremia makan berapa, itu Bang? versi Kristen, jadi kamu jangan tersinggung. Bang, Nah, menurut Yeremia kamu berapa? versi Islam gimana? Tunggu dulu. Bang, Yeremia Kamu ngomong berapa? dulu. Dari versi Islam itu gimana? Versi Islam itu nabi Bang, palsu itu Yeremia bagaimana? berapa bang? Tunggu dulu, kamu dulu yang terangkan. Lo Versi tadi Islam katanya itu datanya mana? setelah dia ngomong, habis dia ngomong gue Iya, tungguin nggak maksud ada saya, datanya. Kamu juga narasi dulu. Menurut versi Islam gimana? Setan lo, gue ditungguin anjing. Bangsat, dikerjain gue. Dia bilang nanti ayatnya gue kasih, begitu gue biarin dia ngomong. Begitu gue tanya Yeremia berapa, gue dulu. Kampret, dikerjain gue. Kapir. Ada aja. Udah nyoba sabar gue. Terlalu lembut kau bang. Oi, saya ini umat Rasulullah. Rasulullah tuh halus, lembut. Saya harus meniru junjungan saya, abangku. Jadi saya mesti lembut, harus lembut. Karena junjungan saya begitu. Lembut atau congor? Waduh, Kristen sekali nih mbak. Lembut. Ajaranmu lembut. Kristen sekali. Selamat siang. Lucu. Kenapa kau Selamat kasih turun? siang. Kenapa kau kasih turun? Tuh, nih gali ladap banget nih. Nggak ada selamat Cuman siang, modal nggak ada congor ini, nggak ada begitu. itu. Tiba-tiba langsung Orang congor. buka dalil kasih turun. Karena Buka apa? mulutnya, Cuman modal buka mulutnya. congor. Beginilah ajaran. Tuh, masuk ludahku ke mulut dia. Dia lagi ngomong. Coba deh, yang santun gitu ngobrolnya enak gitu loh. Coba datang-datang congor. Apa sih? Kematian itu. Jadi Pada maksud lu awalnya dia kau tidak mati. Dia tidak bisa jadi mati. maksudmu yang dikatakan tidak sempurna itu dia menyamai Tuhan gitu. Oh, bukan. Jadi apa Dan? Apa? Awalnya, Kalau manusia- saudaraku, dengar. Sedangkan orang Kristen ini, Nanya apa? sabar dulu. Sedangkan orang Kristen tahu kematian itu ada, wajib mati, akan mati, pasti mati. Kristen tak pernah menyembah Tuhan, menyembah makhluk Tuhan, iya. Kristen tidak taat kepada Tuhan, taat kepada manusia, iya. Itu sudah ada ancaman mati, entah besok, entah lusa dan seterusnya. Tahu, toh masih ingkar terhadap Tuhan. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian kekal? Sekarang saja kalian lebih setan daripada setan. Apalagi kalau di dunia ini tidak ada kematian. Mungkin aspal tiap hari kau sedot, kau telan. Gak ada manusia berani lewat di depan orang Kristen. Gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak ada kematian bagi mereka. Sedangkan potensi untuk bermaksiat ada. Tidak ada kematian, potensi bermaksiat ada. Berarti hidupnya bermaksiat terus. Sedangkan ada kematian, apa yang dilarang Tuhan dilakukan. Jangan makan babi. Kuduskan hari Sabat, ibadah minggu. Jangan nyembah ilah lain, nyembah anak orang.
Itu sudah ada kematian. Sudah ada kematian masih melakukan kayak begitu. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian, Kristen ini perilakunya seperti apa kira-kira teman-teman? Iya. Cobalah, kalau Anda tidak punya kematian, apa? Kutanya dulu. Oke. Kristen menginginkan tidak ada kematian. Pertanyaan saya, apabila tidak ada kematian di bumi ini, apakah Kristen akan taat kepada Tuhan? Jawab. Sabar, Bang. Saya kan nanya begini. Coba kalau tidak ada kematian, Anda kan sesali Adam. Anda menyesalkan Adam. Kenapa dia makan buah? Akhirnya kita mati. Oke. Andai saja Adam tidak makan, sabar. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, artinya kau hidup kekal di bumi kan? Pertanyaan saya, apakah engkau ketika hidup yang kekal akan taat kepada Tuhan? Hah? Ya, kan pernyataan Bang Suma tadi menyatakan Adam itu sempurna. Sempurna dong. Kenapa dia takut pada kematian? Itu pertanyaan. Hai saudaraku, dengarkan saya. Berarti dia nggak sempurna. Saudaraku, justru karena dia sempurna sampai dia mati. Sempurna mati, takluk kepada kematian. Oke. Oh, sekarang saya buktikan kesempurnaan itu. Oke. Dengan dia mati, maka keturunannya takut melakukan dosa. Keturunannya ya, bukan yang hubungannya apa dengan dia mati ternyata melakukan dosa? Hubungannya orang walaupun mati tetap melakukan dosa. Hubungannya kan berbicara mengenai kesempurnaan. Oke. Ya, kalau sempurna berarti dia nggak bisa mati karena dia sudah tak bisa. Oke. Berarti oke, anggaplah narasi saya cacat logikamu yang betul. Baik. Adam tidak mati. Pertanyaan saya, ketika Adam tidak mati-mati di dunia ini ya, dengan segala potensi yang kamu punya, apakah kamu akan taat kepada Tuhan? Jawab. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, apakah kau akan taat kepada Tuhan? Sementara tidak ada kematian bagimu di bumi ini? Pertanyaan saya tolong dijawab, silakan. Kalau saya mati apakah saya akan taat kepada Tuhan? Bagaimana Anda taat sedangkan ada kematian saja? Anda tidak taat, apalagi tak ada kematian. Saya belum jawab, saya belum jawab. Saya masih mengulangi. Saya ulang pertanyaan saya. Anggaplah logika saya cacat. Logika Anda yang betul. Adam tidak mengalami kematian. Dengan potensi yang dimiliki Adam, ketika ada perintah-perintah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Pertanyaan saya, apakah saudara masih taat kepada perintah-perintah itu? Silakan. Ya, kalau ditunjukkan kepada saya akan mengatakan saya akan berusaha untuk taat. Untuk taat. Karena apa saya Anda dalam keberadaan. Untuk apa Anda taat? Iya, saya katakan saya nggak sempurna, Bang. Selesaikan untuk saya ngomong. Abang kan nanya. Iya, Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab Anda akan taat. Pertanyaan saya, untuk apa Anda taat? Untuk apa Anda taat? Ya, karena harus dengar-dengaran kepada Sang Pencipta. Untuk apa Anda taat? Tujuannya apa? Tujuan agar supaya saya selamat, tidak lagi takut pada kematian dan bagaimana Anda mau mati sudah tak ada kematian lagi. Yang diancam mati Adam, bukan Anda. Dan Adam tidak makan, berarti Adam tidak mati. Anda pun tidak mati. Dan tidak ada ancaman datang kepada Anda, cuma Adam doang. Pertanyaannya, ketika ada perintah-perintah, wahai Adam dan keturunannya, nih saya kasih bonus nih, keturunannya aku ikutkan. Wahai Adam dan keturunannya, ini aturan-aturanku, jangan kau makan babi ya, jangan kau makan babi. Tapi kalau kau makan babi kau berdosa, namun tidak ngapa-ngapain, kau tidak akan mati, kau tidak akan masuk neraka. Cuman kau dicap berdosa saja, tapi tidak mati loh, tetap aja hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda masih taat? Bang, dalam kekristenan namanya sudah melakukan dosa,
Itu sudah jelas firman Tuhan tadi. Kenapa kembali ke Kristenan? Enggak, kan data. Kita tidak berbicara ke Kristenan, kita berbicara kepada logikamu yang sempurna ini. Kenapa dalam kekristenan? Kok dalam kekristenan? Saya mainkan logika Anda. Ketika Adam tidak makan buah pengetahuan, berarti kan kekal. Iya, Pertanyaan saya, ketika di bumi ini kamu kekal, tidak ada kematian, masihkah kamu taat kepada Tuhan? pada saat Adam tidak makan buah, dia tetap makhluk yang sempurna. Keturunannya tetap makhluk yang sempurna. Pastilah kita akan taat. Kalau saat ini abang katakan sedang posisi saya saat ini, abang, kalau posisi saya saat ini, ya abang kan berkata, bagaimana kalau Adam tidak makan buah, kemudian hidup kekal, dan saya sampai saya keturunannya hidup, apakah saya akan taat? Kalau posisi Adam tidak makan buah, berarti dia tetap menjadi makhluk yang sempurna, dia tidak akan mendapat kematian itu. Sehingga, bang, saya juga kan menjadi makhluk yang sempurna. Kalau saat ini saya katakan saya nggak sempurna. Anda taat juga? Saya pasti taat karena saya sempurna. Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Anda taat juga kan? Baik. Adam belum ada gadis-gadis. Adam belum ada perempuan-perempuan cantik, molek, belum hidup di zaman modern, belum ada minuman keras, belum ada masakan yang enak-enak. Babi belum dicapcai, babi belum dipanggang, babi belum kemudian dibuat dendeng dan seterusnya. Belum. Nah itu, bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Anda barusan mengatakan taat. Anda menjilat ludah Anda sendiri. Bagaimana Anda tidak jatuh? Nabi itu enak bang. Bagaimana Anda tidak jatuh? Adam saja yang belum begitu sempurna kehidupannya sebagai manusia dengan berbagai macam masakan, kenikmatan, bla 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 bla, bisa jatuh. Apalagi ente penikmat babi, jelas-jelas ada perintahnya jangan makan babi. Kau bikin narasi-narasi di dalam kitabmu. Kitab mana itu? Kitab mana itu? Kolose pasal 2 butir 16. Di situ dikatakan jangan lagi kau mau diatur oleh makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya, jangan. Lalu Anda mau berhenti sampai di situ aja, aku akan taat. Iblis, lu pikir diam? Iblis yang sudah jadi musuh Adam, lu pikir diam? Oh, nggak berhasil menjatuhkan Adam. Ingat, Adam punya kelamin, istrinya punya kelamin. Prop dia pastinya. Jatuhnya Adam tidak berhasil. Jatuhnya Hawa tidak berhasil. Keturunannya bisa nggak? Bisa nggak bertanggung jawab terhadap keturunan yang nggak jatuh? Kalau bukan Adam anaknya, bukan anaknya cucunya, cicit, sampai kepada Anda dilarang makan babi. Apa Anda katakan? Babi itu enak loh bang. Berarti iblis tidak berhasil menggoda seluruh keturunan Adam. Begitu sampai di Anda, barulah keturunan manusia yang jatuh karena babi enak. Ayo bang, apa? Larangan makan babi itu nanti di dalam kitab. Itu Anda bantah. Dan Yesus Pintar katakan ente. Sabar. Alasan Anda nanti makan begitu. Bisa bicara gimana bang? Ayo. Ya. Alasan Anda nanti makan begitu. Kan itu larangannya cuma ada di Torah. Makanya saya makan. Jadi Kalau itu kan larangannya cuma di Torah. Aku kan bukan di Torah. Bang, sebelum Torah itu datang, Keturunanmu jatuh. tidak ada aturan. Makan atau tidak makan, tidak ada aturan. Nah, Aturannya ada. Nanti bangsa Israel sudah terbentuk menjadi satu bangsa. Itu pun kadang turun itu. Tetapi sebelumnya itu nggak ada aturan, bang. Itu pertama. Yang kedua, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam tubuh. Itu kan? Yang kedua, ya. Kamu akan menggunakan dalil apapun. Setelah iblis datang, kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan.
Kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan. Bagaimana? Pertanyaan saya, tunggu. Pertanyaan saya, tunggu. Pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi Elohim melarang makan babi? Kejadian melarang makan babi itu di dalam hukum Torah. Nah, melarang kan? Ya. Pertanyaan saya. Kenapa Kristen makan babi? Siapa yang ngajarin? Karena aturan hukum Taurat di dalam Yohanes 1 ayat 17, Taurat itu diberi oleh Musa, tapi Yesus membawa hukum anugerah dan kebenaran. Kami mengikuti hukum anugerah dan kebenaran. Nah, itulah kamu sedang menggugurkan kemudian fitnahanmu terhadap Adam. Fitnahan Adam. Sekarang Bukan Nabi, Bang. Itu sudah Adam bukan Nabi. Adam dilarang makan apapun itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, toh? Apapun itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, toh? Apapun itu. Yang pasti larangan makan. Oke? Apa fungsinya buah pengetahuan baik dan jahat Adam makan? Kutanya dulu. Kutanya dulu. Apa fungsinya bagi manusia buah pengetahuan baik dan buruk? Apa fungsinya untuk manusia? Ya, mengetahui baik dan buruk lah tentunya. Oke, pintar. Manfaat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, keturunannya mampu membedakan mana baik, mana buruk. Dan itu pun kau cap berdosa. Pertanyaan selanjutnya. Apa fungsinya? Sabar dulu. Apa fungsinya makan babi bagi keturunan Adam? Apa fungsinya makan babi bagi keturunan Adam? Fungsi makan babi, fungsinya ya menyehatkan, menguatkan. Makanan paling enak itu ya. Terus gini, Bang. Tidak ada fungsinya yang signifikan saja kau halalkan. Kau katakan itu halal. Sedangkan hal yang sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu pengetahuan baik dan jahat, kau katakan itu fitnah. Kau katakan itu dosa yang diwariskan. Itu fitnah kepada Adam. Sekarang sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah keturunan Adam bisa tahu baik dan mana yang baik, mana yang jahat? Ya, pada saat dia tidak melanggar perintah Tuhan, itulah dosa. Pada saat dia makan, dia melanggar. Saya bertanya, itu dosa. andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan tersebut, apakah keturunannya mengetahui baik dan mengetahui yang jahat? Keturunannya itu akan seperti Adam, sempurna. Tahu enggak baik dan jahat? Dia hanya tahu yang tentang yang baik-baik saja. Karena diciptaan yang sempurna, pasti yang paling baik. Kalau dia tahu yang baik-baik saja, kenapa dia makan? Karena timbul keinginan. Boleh saya jawab? Saya mengatakan begini. Yang digoda adalah Ishawa, toh, Bang. Ya. Digoda Hawa berjalan-jalan Taman Eden. Oke. Kemudian dengan ular. Sehingga Adam juga makan. Adam juga makan. Kemudian dimakan oleh Hawa. Dibawalah kepada Adam. Jadi bukan Adam langsung makan. Tetapi pada saat dia makan berarti dia melanggar. Ya, apapun itu. Tuhan. Itulah dosa, melanggar perintah Tuhan. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah keturunannya tahu baik dan jahat? Saya sudah katakan, tentunya Adam tetap orang yang sempurna. Yang dia tahu pasti yang baik, yang sempurna yang dia tahu. Kenapa dia makan kalau gitu? Kan yang makan karena dia mengasihi istrinya. Nah, itu mana yang baik? Kau bilang tadi dia yang tahu yang dia baik saja. Faktanya dia makan. Ya, dia makan. Itu kan aturan. Berarti apa? Makan maksudnya artinya apa? Kau yang mengatakan. Saya kan bertanya samamu. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat,
apakah keturunannya bisa tahu baik dan jahat? Saya nggak tahu bang harusnya. Kalau saya jawab pasti nggak tahu. Tapi dia Sekarang sempurna. pertanyaan saya, sebelum Adam makan buah itu, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Iya, enggak. Enggak. Kalau ada manusia dewasa, dirinya telanjang, tetapi dia tidak sadar dirinya telanjang, itu orang apa namanya? Jangan samakan. Enggak, saya tidak menyamakan. Saya enggak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya bertanya, Adam lelaki dewasa, istrinya wanita dewasa, telanjang bulat, tidak tahu dirinya telanjang, tidak sadar dirinya telanjang. Itu orang apa yang kayak gitu? Bang, sebelumnya mereka tidak dikatakan telanjang. Nanti setelah mereka melanggar perintah Tuhan, baru mereka melihat mereka telanjang. Sebelumnya tidak ada kata telanjang. Coba membaca dengan jelas. Coba dibaca. Aduh, setelah mereka makan buah pengetahuan, Ya. baru mereka sadar kalau mereka Mereka telanjang, betul ternyata nggak? sebelumnya Sebelum sadar mereka nggak? Mereka telanjang nggak? Nggak dikatakan. Sebelumnya sebelum makan sadar nggak mereka? Sebelum makan berarti ada pakaian kemuliaan yang mereka pakai. Anda penipu, Nggak dikatakan telanjang, dikatakan Anda telanjang. pembohong, Anda Lalu, silakan pendusta, baca. Nanti- Anda penipu, Sabar, Anda saya jawab. pendusta, Anda sabar. penipu, Anda pendusta. Anda adalah keturunan iblis yang ingin menyesatkan manusia. Di mana dalilnya? Dari Di mana tadi Bang dalilnya? Usman ngomong terus, saya hanya Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Adam mengetahui kalau dia telanjang? Di mana? coba. Setelah Silakan mereka tunjukkan. makan, Hmm. ini. Silakan. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Ini toh. Iya, nomor 7-nya Anda baca di Kejadian 3. Silakan. Ini ayat 6 dulu. Maka dilihat oleh perempuan itu bahwa perempuan itu akan baik akan dimakan dan sedap kepada pemandangan mata. Itu sebab perempuan asik akan mendatangkan budi, maka diambilnya daripada buahnya lalu dimakannya. Serta diberikannya pula kepada lakinya, maka ia pun makanlah. Lalu keduanya pun celiklah matanya, diketahuinya akan hal ia bertelanjang, lalu disematkannya dalam menara, diperbuatnya cawan. Betul? Jadi Jadi pada sebelumnya waktu itu, setelah- sebelumnya telanjang atau tidak? Ya, setelah mereka makan buah kan baru mereka terbuka mata, baru mereka sadar mereka telanjang. Nah, berarti sebelumnya Mereka makan sadar buah. nggak? Sebelumnya sadar nggak kalau mereka telanjang? Enggak dikatakan mereka sadar atau tidak. Pada waktu- Saya tanya samamu, sebelumnya sadar nggak kalau mereka telanjang? Ya, tidak. Sempurna nggak manusia kalau telanjang tapi dia nggak tahu dirinya telanjang? Sempurna nggak manusia itu? Pada waktu itu, Bang, jelas dikatakan pada waktu itu kan mereka sempurna. Orang telanjang telanjang, tapi tidak sadar dirinya telanjang, kok katakan sempurna? Sabar, Bang. Sabar. Hah? Ketelanjangan itu tertulis setelah mereka makan buah. Yes. Bang. Setelah Betul. mereka melanggar firman Makan buah, barulah mereka sadar telanjang. kalau mereka Kalau telanjang. mereka tidak makan buah, Bang, tidak akan dikatakan mereka telanjang. Nanti Tapi mereka makan buah. tetapi baru oke, dikatakan mereka sadar mereka telanjang. Karena itu, Bang, mereka menyemat arah. oke, Karena itu katakan keduanya pun celik mata. Oke, Karena oke, terbuka matanya. Oke, baik. Adam begitu makan buah baru sadar dirinya telanjang. Menurut mata yang melihat dia, sebelum makan buah, apakah dia sudah telanjang? Ya kan tidak dikatakan. Dikatakan setelah makan buah, baru mereka sadar mereka kelihatan mereka telanjang. Baru Karena saya mereka dikatakan dalam sadar. pemahaman kekristenan, mereka sempurna.
dikatakan Allahu Tuhan Akbar. sempurna diciptakan. Kalau Tuhan Allahu menciptakan Akbar. sempurna atau enggak, Bang? Allahu Akbar. Allahu Ya. Akbar. Sekarang Kalau begini, kalau Tuhan menciptakan itu sempurna enggak, Bang? Adam dicipta dalam bentuk fi aksani takun, sempurna. Ya, betul. Artinya Abang mengakui diciptakan sempurna. Oke. Nah, sekarang apakah boleh dikatakan orang yang telanjang bulat nggak sadar dirinya telanjang itu sempurna? Enggak sempurna kalau dikatakan orang Bagus. Terus, Berarti jangan mengambil kesimpulan, Kes- Bang. tunggu, berarti Abang sudah Adam mengambil kesimpulan. berarti Adam nanti dikatakan sempurna setelah tahu baik dan jahat. Allah, kalau dikatakan sempurna, kenapa mereka takut kepada kematian? Balik lagi saya bertanya. Jadi Anda mengatakan sempurna ketika manusia telanjang nggak sadar dirinya telanjang itu sempurna? Ketelanjangan, saya jelaskan, Bang. Ketelanjangan itu nanti pada saat mereka memakan buah. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka melihat mereka telanjang karena mereka sudah melanggar firman Tuhan. Karena itu saya Bahlulnya minta. katakan pada awalnya. Ini masih dilanjut teman-teman atau diturunkan aja manusia cupu begini? Ya, silakan kalau diturunkan. Kan saya pakai data. Kalau saya nggak pakai data nggak salah. Coba saya bertanya sama saudara, apakah sempurna Adam ketika dia telanjang ke sana kemari tanpa mengetahui mana baik mana buruk? Datanya Sempurna mana, nggak? Bang? Datanya mana? Sebelum mereka makan buah mereka telanjang. Nanti setelah mereka makan buah, Bang, mereka melihat mereka telanjang. Setelah mereka makan buah, Bang. Setelah mereka Artinya makan buah. kamu ngerti enggak buah apa yang dia makan? Buah pengetahuan baik dan jahat, melanggar perintah Tuhan itu. Kok melanggar lagi yang kau bawa-bawa? Iya kan firman Tuhan, jangan kamu makan. Pada saat saya katakan anak saya jangan ambil ini, kemudian ambil, dia langgar perintah saya. Tuhan pun berkata kepada Adam, pada saat engkau makan buah ini Oke. jangan makan buah. Kemudian mereka langgar. Oke, Itulah baik. kesalahan Ini mereka, pertanyaan sehingga terakhir mereka ya. mereka Ini bertelanjang. pertanyaan Sebelum terakhir. mereka bertelanjang, Anggaplah Bang. saya diskusi dengan monyet, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Sebelum Adam tahu baik buruk, apakah sebelum Adam makan buah baik dan jahat, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat? Kan dia orang yang sempurna, dia hanya tahu tentang hal yang baik karena diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oke, Anda turun. Anda memang keturunan monyet. Fitnah kepada Adam yang begitu kejam yang dilontarkan kemudian oleh orang-orang kafir laknatullah ini, itu bukti cerminan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Adam. Sesuai Kejadian 3:15. Keturunanmu dan keturunan iblis akan bermusuhan. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Dan Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan adalah orang kafir yang akan membantu setan menjadi pahlawan setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru ketika menceritakan tentang karakter orang-orang kafir yang adalah pahlawan iblis. Hanya iblis yang memusuhi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang kemudian memusuhi manusia. Bukti mereka memusuhi manusia, mereka memfitnah manusia, belum lahir aja sudah menanggung dosa waris. Itu berarti mereka mendoktrin manusia untuk merasa berdosa dari sejak dalam kandungan ibu, sehingga jalan satu-satunya harus menerima Kristus yang mati di atas salib. Adam manusia sempurna, sempurna dari aspek fisik. Tapi Adam nanti dikatakan sempurna ketika dia memiliki akal. Akal Adam alaihissalam itu ada setelah dia tahu baik dan jahat. Dalam Bible, perjanjian lama kitab Yahudi, Adam telanjang nggak sadar kalau dirinya telanjang sebelumnya. Begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu bahwa ternyata telanjang itu jahat. Tadinya dia nggak tahu. Tadinya dia nggak tahu kalau malosu-losu itu tidak jahat, kalau telanjang bugil itu tidak jahat. Begitu makan buah pengetahuan, dia sadar, oh telanjang ini jahat. Makanya dia mengambil daun untuk menutupi kemaluannya, kelaminnya. Itu data fakta.
Tapi tangan kanan iblis, pahlawan-pahlawan iblis ini mengatakan bahwa Adam itu sudah tahu baik dan jahat. Padahal Adam di situ seibarat bayi kecil yang belum tahu baik dan jahat. Seorang bayi ditanya, jangan kamu menggelinding ke sebelah sini. Kalau kau menggelinding, kau jatuh dari ranjang. Tak lama kemudian ibunya pergi. Setelah memberikan perintah, jatuhlah, terdengarlah suara nangis. Aku bom jatuh. Pusarku hampir meletus. Larilah mamanya, jatuh, ditamparlah si bom, ketepak. Udah aku bilang jangan kau menggelinding ke kanan, kau pasti jatuh. Ketepak, ditampar-tamparlah, dipijak-pijaklah lehernya, makanya matanya keluar. Ini siapa yang gila? Bom atau emaknya? Emaknya yang gila. Karena menghukum anaknya, di mana anaknya sebenarnya belum tahu baik dan buruk. Maka gilalah kemudian emaknya ketika dia menghukum anak tersebut. Anaknya belum tahu baik dan buruk, makanya dibunuh, dihukum. Apakah berlaku bagi Allah sekejam itu? Tidak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak akan menghukum Adam ketika Adam tak mengetahui apapun. Tidak akan menghukumnya. Maka yang dikatakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ibunya, kalau yang analogi tadi, ibunya mengangkatnya kemudian menasehatinya. Anakku, ini aku berikan kamu pengetahuan. Kun fayakun. Dalam usia kecil baru 1 hari lahir kau sudah tahu baik dan jahat. Sehingga apa yang terjadi? Anak ini tidak mau menggelinding lagi ke kanan. Kalaupun dia menggelinding, maka dia menggelinding karena hilaf, karena lupa, bukan karena sengaja. Nah, ini yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita Kristen. Bahwasanya ketika Adam alaihissalam memakan buah pengetahuan ini, Adam mewariskan pengetahuan yang sangat luar biasa, mewariskan suatu harta yang sangat berharga kepada keturunannya, yaitu keturunannya mampu mengetahui baik dan jahat. Sehingga dengan pola baik dan jahat ini kemudian Adam, keturunannya bisa menaklukkan bumi. Bagaimana seorang manusia yang telanjang pun tidak sadar kemudian bisa membuat pesawat? Cobalah, telanjang-telanjang semua nih, peneliti-peneliti nih di rumah sakit operasi orang. Ada kemudian dokter-dokter operasi pasien, operasi kanker otak. Dengan keadaan dokter-dokternya telanjang, nggak sadar dengan telanjang. Apakah itu bisa diterima akal? Nggak mungkin bisa diterima akal. Maka Adam harus sempurna mengetahui baik dan jahat itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Adam alaihissalam dikatakan, sungguh telah kami perintahkan Adam dulu agar tidak mendekati pohon keabadian, pohon baik dan jahat. Tetapi Adam lupa dan kami tidak mendapati padanya kekuatan untuk melanggar peraturan itu. Tidak ada pengetahuan padanya untuk kemudian tidak ada kekuatan tekadnya untuk menjauhkan diri dari larangan tersebut. Al-Quran mengatakan Nabi Adam lupa. Ada nggak hukuman bagi orang lupa? Tidak. Tidak ada hukuman bagi orang yang lupa. Tak ada. Maka Al-Quran mengatakan itu. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Jelas dalam Al-Quran. Jadi bagi kita umat Islam, Adam tidak mungkin mewariskan dosa kepada keturunannya. Orang yang lupa tidak ada hukuman baginya. Tadi kemunafikan demi kemunafikan sang pemfitnah Yesus Adam alaihissalam ini. Katanya dia akan taat,
Kalau tidak ada kematian, taat katanya. Sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan, maka tidak akan binasa, kita tidak akan mati. Nah, kalau kau tidak mati, kau taat nggak? Taat. Orang saja udah diancam mati, bahkan dalam kitabnya terakhir nanti di hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat bagi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada kalian, nyala daripada aku tidak mengenal kalian membuat ada kejahatan. Iya kan? Kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Sudah tahu mereka yang memanggil Yesus pakai nama panggilan Tuhan, sudah tahu mereka memanggil Yesus ketika bermukjizat, memanggil Yesus ketika bernubuat, memanggil Yesus ketika mengusir setan. Tapi mereka tetap saja melakukan itu. Mereka tahu kalau Yesus akan mengusir orang-orang yang melakukan itu. Tetap saja mereka lakukan. Padahal mereka tahu dia akan mati. Bagaimana kalau tidak ada kematian? Sedangkan ada kematian saja mereka begitu. Apatah lagi kalau hidup kekal. Buru-buru mutaan, pret. Sedangkan sekarang ancaman demi ancaman Yesus kepada mereka di dalam Bible, mereka tetap saja melanggarnya. Apalagi nanti ketika tidak ada kematian, paling mereka mengatakan, siapa sih lu Yesus? Emang lu siapa? Jangan kau makan babi. Kenapa? Nanti kamu nggak ganteng. Apalagi ancamannya? Nggak ada lagi ancamannya. Jangan kau makan babi. Kenapa? Kalau kau makan, kau akan masuk neraka. Gimana mau masuk neraka? Orang sudah kekal di bumi. Jadi hayalan saja ya ajaran mereka, memang hayalan saja. Nggak ada yang rasional memang. Ingat teman-teman, saudara-saudara muslimku, saya minta data, dalil Adam, Tuhan memutuskan bahwa Adam kemudian, syukran sahabat Marsha, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana dalilnya? Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 3 nomor 19. Gak ada itu. Berarti kalau tidak ada, dari mana Paulus kemudian mendapatkan cerita Roma 5:12? Oleh karena satu orang Adam, sehingga dia menjalarkan dosa ke bumi. Ilmu dari mana Om Paulus ini? Dari mana ilmunya? Dari mana? Di mana Elohim mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa keturunannya? Mana? Seorang yang berani berbicara sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Elohim untuk dia katakan, maka dia akan binasa. Ada binasa enggak? Itu dia. Binasa enggak? Binasa enggak? Ya. Binasa dipenggal Kaisar Nero. Berarti kalau dia mengajar 13 buku tapi tidak ada perintah dari Elohim, itu apa namanya? Dalam ajaran Yesus itu apa namanya? Nabi Pales. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita harus undur diri. Di sini sudah masuk waktu maghrib sedikit lagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah saudara. Ummiku barakallahu fiik. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mendukung saya. Sengaja saya bawa dalil ini, materi ini, supaya lawan saya yang sebentar malam yang akan menerima lagi ajakan diskusi dengan saya itu, oh materinya Bang Suma gini, catat. Karena saya lihat semalam ketika kita sudah dialog, ternyata mereka curhat-curhatan. Banyak orang datang memberikan dukungan mental, dukungan moral, dukungan semangat. Karena hancur semangatnya, jiwanya terpuruk, hatiku resah dan gelisah. Ternyata aku hancur lebur, dipermalukan dari awal sampai terakhir. Sampai ketika saya mengatakan udah ya, langsung disambut. Oh iya Bang Suma, iya Bang Suma. Sudah ya Bu. Oh iya Bang Suma, iya Bang Suma. Sudah dari tadi kayak Bang Suma.
Ya kan? Ya karena saya mengasihi dia, saya tidak ingin permalukan dia terlalu lama, aku tidak ingin nyiksa dia, logika dia, dan saya tidak ingin mempermalukan dia melakukan penipuan, dia mengatakan begini bla 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 bla. Dia mengaku Yesus mengaku sebagai Mesias padahal tidak, dan seterusnya. Itu kebohongan demi kebohongan yang dia lakukan, gitu ya. Saya tidak ingin dia begitu malu, dan saya tidak ingin dia keok seperti pendeta Esra Soru, seperti pendeta Joshua Teul, seperti kemudian MYM, seperti siapa lagi yang Ferdinand Sinaga. Saya tidak mau itu terjadi. Begitu sudah selesai dialog dengan Bang Suma, mereka tenggelam, gak mau lagi dialog dengan Bang Suma, gitu ya. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya mau ibu itu masih mau berdiskusi dengan saya, makanya saya tidak terlalu membuat otaknya guncang seguncang-guncangnya. Tapi sempat semalam itu jantungnya agak loncat ke kanan. Ada beberapa menit kembali lagi, untung kembali lagi. Terima kasih banyak. Artinya dia sudah, kalau dia nyimak ini dia tahu, oh Bang Suma itu ngambil data nabi palsu itu di Roma 5:12. Oh, ini jawabannya. Hah, tunggu mau kau Bang Suma, aku tahu milasa. Ku tahu mi inimu, ku tahu mi senjatamu. Ini nanti tangkisannya. Atau bikin rapat. Oh teman-teman rapat. Bang Suma kemarin live membahas nabi palsu, diambil Roma 5:12. Apa jawabannya ya paman, tante, kakek, om? Ajarin dong. Gitu ya. Jadi semua senjata-senjata yang Bang Suma akan gunakan nanti debat berikutnya sudah ada penawarnya di tangannya. Ya, tapi nanti kita lihat. Lihat aja nanti. Nanti kita lihat. Anda yang pilih tema ini, nanti kita akan lihat apakah nabi palsunya Nabi Muhammad, ataukah Bambam, ataukah RK, atau siapa kan nabi palsunya. Nanti kita lihat, kita buktikan di sana. Tapi ingat, saya mau diskusi kalau menggunakan akal, bukan cocokologi, bukan dogmatis, bukan kemudian doktrin. Kalau doktrin, Anda di gereja, jangan di depan Bang Suma. Oke? Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya cukup senang, bahagia bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Jangan lupa akun kita ini di follow ya, teman-teman. Terima kasih atas tap-tap layarnya, typingnya, dan juga love orange-nya. Terima kasih banyak. Love Orange bisa tembus 6K. Dari kemarin-kemarin dia hanya main 4-5, sekarang 6K. Semalam itu 7M. Wah! Aku kalau ingat itu, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sebentar malam kita jumpa lagi, insya Allah habis Isya. Kita jumpa lagi dengan tema ini. Mudah-mudahan ada dari pihak saudara kita Kristen yang naik betul-betul